Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan materi IPS kelas 7 semester 1 di kelas online SMP Unggulan Al-Falah Buduran. Sebelum kita awali materi kali ini, marilah kita semua membaca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita buka materi pada bab 2. Nah, sekarang kita sudah masuk bab 2, lanjutan dari materi kemarin, interaksi sosial dan lembaga sosial. Subbabnya, kita masuk subbab yang kedua, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, kemarin kita pelajari tentang interaksi sosial. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial dan norma sosial. Oke, pada materi sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi sosial dalam masyarakat. Sedangkan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok yang ada di dalam masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat atau yang diinginkan oleh masyarakat. Norma yang mengatur masyarakat bersifat formal dan informal. Yang pertama, norma yang bersifat formal dari lembaga masyarakat atau institusi formal dan biasanya tertulis. Contohnya, aturan negara atau perda, ada perbub, ada perwali, ada perpres, dan lain sebagainya. Dan seperti contoh peraturan lalu lintas, seperti halnya rambu-rambu, ketentuan dalam mengurus surat izin mengemudi, dan seterusnya. Itu tertulis dalam sebuah aturan atau yang disebut dengan aturan formal. Berikutnya yang kedua, norma non-formal tidak tertulis dan jumlahnya bisa lebih banyak dari norma formal. Contoh, kaidah dan aturan masyarakat seperti halnya pantangan, aturan keluarga, dan adat istiadat. Nah, seperti orang Jawa, banyak sekali mengkaitkan, apalagi ketika bulan Suro kemarin, tentang pantangan-pantangan dalam bulan tersebut. Terus dalam adat istiadat, banyak sekali hal-hal yang tidak tertulis di dalamnya. Tapi banyak masyarakat yang tetap melestarikan kegiatan tersebut. Contoh, ketika tasyakuran di bulan Maulid, terus ketika megengan menjelang akhir Ramadan, dan seterusnya. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial.
Yang kedua, interaksi sosial dan proses pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial merupakan dasar dari struktur sosial. Sedangkan struktur sosial dan budaya dibentuk berdasarkan interaksi sosial. Melalui interaksi satu sama lain, masyarakat membentuk aturan, lembaga, dan sistem hidup bersama. Lembaga atau institusi sosial dapat berbentuk melalui dua cara, yaitu secara tidak terencana dan terencana. Mari kita simak satu persatu. Nah, contoh sistem yang terbentuk secara tidak terencana, maksudnya lembaga itu lahir secara bertahap. Biasanya terjadi saat masyarakat dihadapkan pada permasalahan. Contohnya, awal mula terbentuknya bank. Awalnya, untuk memperoleh barang, masyarakat melakukan barter atau pertukaran barang. Kemudian menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Karena barter banyak sekali mengalami kendala, akhirnya adanya uang dan akhirnya muncul bank sebagai lembaga ekonomi yang mengatur tentang keuangan. Yang kedua, satu hal yang terbentuk secara terencana maksudnya lembaga yang terbentuk melalui proses perencanaan yang matang dan teratur. Contohnya, lembaga transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga transmigrasi dibentuk sebagai cara atau upaya untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Nah, khususnya Pulau Jawa. Pulau yang paling padat di antara pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Sehingga transmigrasi di sini dibutuhkan untuk pemerataan penduduk di seluruh Indonesia. Nah, sekian pertemuan materi pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah dan bisa menambah wawasan tentang materi interaksi sosial dan lembaga sosial di internet atau di buku paket yang ada di sekitar kita. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi atau japri ke WA saya secara langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya di kelas online SMP Unggulan Al-Falah Buduran.